Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau akan menjelaskan tentang materi PPNBM atau penjualan atas barang mewah yang beranggotakan Noftioni dan teman saya Rafiki Khairi. Langsung saja kita masuk ke materi PPNBM. Yang pertama, apa itu PPNBM? PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini biasanya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya, prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Yang pertama, agar tercipta keseimbangan pembayaran pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya ada jenis barang yang terkena PPNBM. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan catatan, PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPNBM tentu saja pabrikan BKP mewah pada saat penyerahan atau penjualan BKP mewah. Sementara itu, PPNBM atas impor BK mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, kemudian barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kemudian pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Lalu barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Lalu apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat. Lalu kita masuk pengelompokan untuk tarif PPNBM. Yang pertama ada tarif PPNBM kendaraan bermotor. Yang kedua ada tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Selanjutnya, besaran pajak PPNBM berdasarkan jenisnya. Yang pertama, tarif PPNBM kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Lalu yang kedua, ada tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder 1500 sampai dengan 2500 cc. Kemudian yang ketiga, kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk untuk penumpang melebihi 3 orang, tetapi tidak lebih dari 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api, kompresi diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan 2 sistem gardan penggerak untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30%. Diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan ataupun stasiun wagon dengan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 garda penggerak. Yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan sistem 1 garda penggerak dengan kapasitas isi silinder di atas 2.500 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan station wagon dengan sistem 2 garda penggerak. Yang kelima, tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaan dikhususkan untuk golf. Yang keenam, tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor termasuk moped, dan sepeda yang dilakukan dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasang sisi termasuk kereta pasang sisi, kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. Selanjutnya yang ketujuh, PPNBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Yang ketiga, kendaraan motor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc. Yang keempat, motor trail atau semi trail dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada rumah atau townhouse dari jenis no-style dengan harga jual sebesar 20 miliar. Yang kedua, apartemen kondominium townhouse dari jenis style dan sejenisnya dengan harga jual 10 miliar. Yang kedua, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api. Yang ketiga, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang kedua, kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artiel, revolver dan pistol, senjata api selain senjata artiel, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembak peledak. Yang terakhir, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang. Kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara dan angkutan umum. Ya, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Sekian presentasi saya, terima kasih. Itulah presentasi dari materi kami tentang PPNBM.